Baik, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang Netflix Recommendation System. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Rizky Syahputra. Kemudian ada Siwul dan Gunawan, Baskara Pradipta Hadi Wijaya, Leonardo Fajar Mardika, dan terakhir ada Muhammad Teguh Hardianto. Next. Kemudian isi dari PowerPoint ini yang pertama adalah penjelasan proyek, penjelasan dataset, visualisasi dataset, penjelasan algoritma, hasil, dan juga analisa hasil. Next. Untuk penjelasan singkat, proyek yang kami kerjakan adalah membuat program rekomendasi Netflix menggunakan algoritma fuzzy dari sebuah dataset yang sudah kami lakukan cleaning. Input yang dimasukkan untuk program kami adalah ada nama, umur, kategori film atau TV show, negara, keadaan fisik, dan juga keadaan mood. Lalu berdasarkan input yang sudah kita masukkan, algoritma fuzzy akan menyortir dataset sehingga akan mengeluarkan output rekomendasi dengan filter yang kita inginkan. Next. Oke, selanjutnya jadi mungkin kalau kita lihat datasetnya secara langsung, jadi dataset yang diberikan itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada beberapa, seperti ada show ID, ada type, ada title, ada director, ada cast, dan yang lain-lainnya. Jadi ini adalah dataset utuhnya seperti ini. Jadi setelah itu tuh kalau kita mau membuat model dari sebuah dataset, maka kita tuh harus tahu sebenarnya dataset ini nih isinya tuh apa sih. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan kita memvisualisasikan dari dataset ini. Ada beberapa hal yang kami visualisasikan. Yang pertama-tama itu adalah tipe. Di sini ternyata di dalam dataset ini lebih banyak movie daripada TV show. Perbandingannya itu bahkan 2:1. TV show itu hanya setengahnya, kira-kira hanya 2 ribuan. Sedangkan movie itu ada 4 ribuan lebih. Nah, di sini setelah tipe, kami juga kami juga memvisualisasikan tahun rilisnya. Jadi di sini ternyata banyaknya tahun rilis di 20 tahun rilis teratas, itu ternyata dari per tahunnya itu cenderung naik. Jadi 2000 itu yang adalah 20 terbawah, ada 2001, selanjutnya 2002, 2003. Yang tertinggi itu ada di 2018. Jadi 2018 ini banyak sekali movie ataupun TV show yang udah masuk ke dalam Netflix. Sebelum itu ada di 2017. Nah, di sini sebenarnya juga ada 2019 dan 2020. Namun, belum ada terlalu banyak yang masuk ke dalam Netflix. Mungkin karena saat dataset ini diambil, saat dataset ini dibentuk, mungkin tahun tersebut belum selesai ataupun Netflix belum selesai untuk melakukan agreement dengan movie ataupun TV show tersebut. Selanjutnya itu ada dari genre. Di sini ternyata banyaknya itu adalah di yang movie untuk yang di international ataupun yang di TV show. Kemudian juga ada drama, ada komedi, ada dokumenter, ada action dan adventure dan lain-lain gitu. Selanjutnya itu ada di rating umur. 3 teratas ternyata itu agak kurang ramah untuk anak-anak. Jadi yang paling atas itu sendiri pun TVMA, yaitu adalah untuk mature audience, alias dia harus 17 tahun ke atas baru dia boleh nonton. Selanjutnya itu ada TV 14 yang artinya minimal 14 tahun, dan ada TV PG, yaitu adalah parental guide. Jadi butuh bimbingan daripada orang tua untuk menonton film ataupun TV show tersebut. Jadi mungkin di sini bisa dikatakan bahwa ternyata agak-agak kurang nih, agak-agak kurang ramah anak di film-film yang ada di Netflix. Selanjutnya itu ada asal negara, ada United States, dan ada India, ada Amerika Serikat dan India yang paling teratas. Kenapa? Mungkin karena menurut kami ini sangat wajar, karena Hollywood dan Bollywood itu merupakan salah satu tempat produksi film yang sangat luar biasa. Jadi pasti akan ada banyak film ataupun series yang keluar daripada Amerika Serikat dan India. Nilainya pun jomplang ya, antara Amerika Serikat dengan yang lain-lainnya. Mungkin salah satunya karena adalah ini Netflix, ini adalah perusahaan Amerika, jadi mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan film-film ataupun series yang dari Amerika begitu. Selanjutnya itu ada artis yang terlibat, ternyata setelah dilihat walaupun Amerika Serikat itu tuh yang paling banyak ya, ternyata artis yang terlibat itu lebih banyak yang dari India. Bahkan yang paling pertama, kedua, dan ketiga itu ternyata adalah orang India begitu. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa
di India itu yang main ya itu aja, sedangkan di Amerika Serikat walaupun banyak sekali yang film mereka, tapi yang main itu berbeda-beda begitu. Bukan hanya satu dua orang, satu dua tiga orang yang sama gitu. Nah, dari dataset yang tadi yang udah kita lihat, yang udah kita visualisasi, yang udah kita ya lumayan paham gitu. Kita di sini kami menambahkan sebuah dataset baru, yaitu adalah dataset dari IMDb dan juga dataset yang ada sekarang itu kami modifikasi. Kenapa kami menambahkan IMDb? Kami ingin tahu sebenarnya menurut orang lain eh, movie ataupun TV show itu tuh sebenarnya berapa sih ratingnya? Apakah bagus? Apakah tidak bagus? Jadi nanti dilihatnya dari sini. Selain itu juga dimodifikasi, ada yang tidak penting itu nanti akan kami hapus, ada juga mungkin yang diekstrak dari data itu, mungkin kalau kita bisa lihat langsung, di situ ada polarity dan ada subjectivity, itu di mana itu diekstrak langsung daripada deskripsi. Jadi kita bisa melihat apakah itu adalah deskripsinya itu positif, apakah kemudian deskripsinya ditulis juga subjektif atau bagaimana. Kemudian karena negaranya tadi terlalu banyak, di sini kami sederhanakan hanya menjadi benua. Jadi ada yang Amerika Utara, ada Amerika Selatan, ada yang di Asia, ada yang di Eropa begitu. Selanjutnya itu juga di durasi itu kami hanya menjadikan dia sebuah angka saja, kurang lebih seperti itu, di mana dataset ini kami modifikasi. Lanjutnya. Nah, selanjutnya itu pemodelan algoritma. Di sini pemodelan algoritma menggunakan sistem fuzzy logic, di mana library yang kita pakai yaitu excavusi. Nah, library-nya dapat fungsi-fungsi yang dimana bisa dipakai untuk mengaplikasikan fuzzy logic-nya sendiri. Yang pertama-tama dalam program ini kita mendefinisikan role-nya, di mana pertama-tama kita menentukan himpunan fungsinya lebih dahulu, mana rilis sejarah itu tahun, title line atau panjang judul, durasi, polarity, subjectivity, dan reviews. Reviews-nya dari rating IMDb. Nah, untuk mood, physical state, dan time itu dari input user sendiri. Sebenarnya untuk mood, physical state, input dari user, sedangkan time itu berarti waktu input di saat user itu memasukkan input mood, physical state. Nah, selanjutnya yaitu membentuk triangular membership function, yaitu relation menggunakan function atom, yaitu kita bagi jadi 5 member, yaitu very old, not so old, new, very new. Dan untuk himpunan lainnya yang juga diberlakukan. Nah, untuk konsekuen kita menggunakan recommend, nah dari 0 sampai 1,1 untuk hasil rekomendasi dari fuzzy logic-nya sendiri. Nah, untuk fungsi aktivasi kita memakai fungsi aktivasi sigmoid, dijelaskan di recommend di fuzz.smf itu untuk mengaplikasikan fungsi aktivasi sigmoid. Selanjutnya kita mendefinisikan role-nya, role 1, role 2, role 3, role 4, role 5, role 6, role 6, role 7, role 8, dan selanjutnya sampai role 16. Nah, 16 role tersebut dimasukkan dalam sistem control system, yang dimana dimasukkan dalam variabel Netflix control. Nah, untuk movie control sendiri, pertama-tama kita membaca dataset, kita membuat grid simulation instance dari control system simulation di atas, Netflix control. Nah, selanjutnya untuk filter sendiri kita menggunakan manual filter, di mana untuk tipe movie nanti yang di set adalah title, durasi, menit, rating, dan skor. Itu untuk mendefinisikan arraynya yang pakai movie setnya sendiri. Selanjutnya untuk age atau umur kita menggunakan pembandingan dari age adultnya 0, kan di dataset ada age adult. Age adultnya 0 berarti bisa filmnya itu adalah film semua umur. Nah, berarti kan jika umurnya berada di bawah 18 bisa memakai variabel age adult sama dengan 0. Nah, untuk kontinen seperti yang jelaskan nanti yang pertama cuma Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Oceania, dan jika all nanti yang tampil semua benua. Nah, untuk calculate
sudah jelaskan bahwa input dari instance tadi kita masukkan mood, state, ratio, durasi, clarity, subjectivity, rating, dan date time of the day. Nanti dari semua input itu kita komputasi, kita masukkan dalam fuzzy logic, mulai dari fuzzifikasi, kita hitung dalam rule-nya, terus hitung fungsi aktivasi, lalu difuzzifikasikan. Nah, untuk ini untuk penampilan resultnya, mana resultnya dari data frame title, durasi, dan rating score nanti ditambahkan seperti score dan rating. Untuk score rating, kita di bagian function result sendiri ada pengurutan dari score dan rating. Yang pertama dari score-nya dulu, ini kan cuma batas sampai 10 pertama. Nah, dalam 10 pertama tampil skor yang paling tinggi yang menang. Nah, setelah skor yang paling tinggi, baru rating yang paling tinggi. Nah, selanjutnya untuk fungsi main sendiri, seperti biasa, input biasa, pemanggilan fungsi, dan selanjutnya untuk pemanggilan hasil. Nah, itu selesai, dan nanti hasilnya keluar, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Selanjutnya, ya, kemudian ada untuk hasilnya. Di sini pertama kita menginputkan nama kita, terus menginputkan umur, terus memilih mau movie atau TV show. Di sini kita pilihnya TV show. Kemudian mau pakai filter atau tidak. Kalau iya, lanjut ke yang selanjutnya, ada filter mau dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, atau Oceania. Nah, di sini kita milihnya di Asia. Nah, habis itu muncul output berupa selamat datang, nama kita, kemudian film dengan filter yang telah kita pilih sebagai acuannya, kemudian menginputkan mood yang range-nya itu dari 1 hingga 10. Di sini kita inputkan 7, ya bisa dibilang itu senang ya. Kemudian ada fisik dari 1 sampai 10 juga, dan kita inputkan 5. Setelah itu keluar output berupa beberapa film atau TV show rekomendasi, dan di situ juga ada scores. Di sini skor ini didapat dari akumulasi dari keadaan fisik dan mood kita. Ya, next. Selanjutnya untuk analisa hasil. Hasil yang diperoleh merupakan hasil dari proses fuzzy control, di mana proses fuzzy merupakan hasil pengolahan dari input manual user dan data-data yang dibutuhkan pada dataset. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah yang pertama, menginput dan data yang masuk akan dimasukkan ke penggolongan crypt set. Selanjutnya dilakukan fuzzifikasi untuk mengubah himpunan non-fuzzy atau crypt set ke dalam himpunan fuzzy. Selanjutnya dilakukan rule set, dan yang terakhir adalah defuzzifikasi, di mana tujuannya untuk mengkonversi setiap hasil dari inference engine yang diekspresikan dalam bentuk fuzzy set ke suatu bilangan real. Kesimpulan dari proyek ini, didapatkan rekomendasi film dari beberapa input yang dimasukkan. Hasil yang diperoleh menunjukkan kecocokan dengan kondisi penonton agar dapat menikmati film dengan baik. Sebenarnya model yang dibentuk merupakan model yang sangat dasar dan dapat dikembangkan lagi. Contoh pengembangannya dapat menggunakan fuzzy dengan dataset atau rule yang lebih baik, atau dapat juga menggunakan NLP yang dapat digunakan untuk membuat sebuah recommendation system yang dapat memahami dan mencarikan film-film lain yang kemungkinan akan kita sukai. Baik, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang proyek kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.